belajar. Pertama itu ada definisi guna cakap belajar. Bimbingan merupakan terjemahan dari istilah guidance dalam bahasa Inggris. Bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh sang ahli pada individu dengan menggunakan cara, prosedur, dan bahan tertentu agar individu tersebut dapat mandiri, mampu memecahkan masalah yang dihadapi dan dapat mengembangkan diri sebagai personal yang unik. Bimbingan secara umum dapat diartikan sebagai suatu bantuan, namun dalam pengertian yang sebenarnya tidak setiap bantuan merupakan bimbingan. Misal, jika seorang guru membisikkan jawaban atas soal ujian pada waktu ujian sedang berlangsung agar siswa dapat lulus, maka bantuan seperti itu tidak termasuk bantuan dalam arti bimbingan ataupun seorang anak yang membantu menyeberangkan seorang nenek di jalan raya. Bantuan seperti ini juga bukan bantuan dalam arti bimbingan. Bentuk bantuan yang berkonotasi bimbingan harus memenuhi syarat tertentu, bentuk tertentu, prosedur tertentu, pelaksanaan tertentu sesuai dengan dasar, prinsip, dan tujuan. Pengertian tentang murid tunacakap belajar nampaknya cenderung belum memasyarakat karena istilah yang sudah lazim digunakan dalam pendidikan di Indonesia adalah murid yang mengalami kesulitan belajar dengan sebutan anak berkesulitan belajar. Secara esensial, kedua istilah tersebut dapat dikatakan identik meskipun jika dilihat dari faktor yang menimbulkan ketunacakapan belajar cenderung lebih bersifat internal. Yang B ada identifikasi anak tunacakap belajar. Sunario menjelaskan prosedur identifikasi dan metode mengajar untuk anak tunacakap belajar memiliki prinsip dasar yang harus dipahami, yaitu yang pertama, tes atau teknik evaluasi lain harus diberikan dalam bahasa anak dan dapat dipahami anak. Yang kedua, tidak ada prosedur tunggal yang bisa digunakan untuk menentukan program pendidikan yang layak mengetahui masalah berkesulitan belajar. Ada prosedur yang dikembangkan di Amerika untuk menilai karakteristik anak tunacakap belajar. Ditinjau dari sifat dan perilaku anak, setiap anak atau siswa memiliki sifat perilaku yang berbeda-beda. Adapun karakteristik anak tunacakap belajar antara lain yang pertama, memiliki kelemahan dalam berpikir dan menerima materi atau stimulus yang diberikan oleh guru. B. Inteligensi di bawah rata-rata. C. Tidak menunjukkan peringkat prestasi. D. Lebih cenderung menyendiri, cuek dan pemalu. Dan yang B, karakteristik anak tunacakap belajar tidak ditinjau dari berbagai aspek karakteristik. Yang pertama, aspek kognitif, yaitu murid menunjukkan karakteristik kesulitan dalam masalah-masalah khusus seperti kemampuan membaca, menulis, berbicara, dan mendengar. Yang kedua, aspek bahasa, yaitu murid menunjukkan karakteristik kesulitan dalam mengekspresikan diri. Yang ketiga, ada aspek motorik, yaitu salah satu masalah yang dikaitkan dengan murid tunacakap belajar yang berhubungan dengan kesulitan dalam keterampilan motorik yang diperlukan untuk mengembangkan keterampilan meniru, rancangan, atau pola. Dan yang terakhir ada aspek sosial dan emosi. Karakteristik yang sering diangkat oleh sosial emosional murid dan tunacakap ialah kelabilan emosional dan keimpulsifan. D. Jenis-jenis tunacakap belajar. Yang pertama jenisnya yaitu minimal brain diffusion, yaitu ketidakfungsian minimal otak digunakan untuk merujuk suatu kondisi gangguan syaraf. Yang B, afasia, yaitu suatu kondisi di mana anak gagal menuasi ucapan-ucapan bahasa yang bermakna pada usia sekitar 3,3 tahun.
materi, stimulus dan rangsangan anak tunacakap antara lain yang pertama ada faktor internal. Faktor internal ini adalah faktor dalam mendidik anak tersebut. Yang pertama minimal brain function kepada manusia minimal otak. Yang kedua ada faktor eksternal dari luar diri anak tersebut. Yang pertama ada faktor keluarga atau keturunan. Yang kedua ada faktor pengalaman. Yang ketiga lingkungan. Yang keempat beban pikiran karena masalah dengan keluarga. Yang kelima tidak adanya atau kurangnya perhatian dari orang tua juga. Terus yang terakhir tidak adanya bimbingan atau pengarahan. Jadi pengaruh ketidakmampuan atau kelemahan dalam menerima materi bagi anak yang bersangkutan dan temannya antara lain. Yang pertama ada pengaruh bagi dirinya sendiri, yaitu menjadi suatu masalah atas kelemahannya, menjadi penghambat dalam meraih prestasi, menjadikan kurang percaya diri atau tidak bersemangat, minder dan suka menyendiri, bahkan ejekan teman. Yang kedua ini ada pengaruh bagi teman-temannya. Pengaruh bagi teman-temannya ini menjadi kendala saat kerja kelompok, menimbulkan rasa kasihan, bahkan cemoohan atau ledekan, mengurangi saingan dalam berprestasi, mempengaruhi dalam suatu belajar mengajar. Selanjutnya ada langkah untuk mengatasi masalah yang dihadapi anak yang mengalami kelemahan atau ketidakmampuan dalam menerima materi, stimulus dan rangsangan. Antara lain yaitu ada memberikan perhatian dan kesempatan-kesempatan yang sepadan selaras sesuai dengan kebutuhannya. Khususnya bagi orang tua, terimalah kelemahan yang dimiliki anaknya dengan kesabaran, tanggung jawab dan membimbingnya. Maafkan dan jangan dimaki. Berilah motivasi atau dorongan sebagai pemanas semangat mereka. Jangan sekali-kali memberi anak cap bodoh karena itu akan menjadi beban baginya. Dekati dan menjadi teman curhat setia bagi mereka. Pergunakanlah metode bimbingan yang sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Awan. Berdasarkan B. Mempersiapkan kolaborasi atau kata-kata khusus dan definisi dari setiap konsep yang diajarkan. C. Membuat kartun atau gambar yang menjelaskan tentang gagasan dari setiap pokok bahasan atau sub-pokok bahasan. Terdapat 3 dasar layanan bimbingan yang dapat dikembangkan secara terpadu dengan proses pembelajaran dalam upaya membantu murid tunacakap belajar atau Jerome Rosner 1993 menggolongkan pola tersebut, yaitu A. Layanan remediasi terfokus kepada upaya menyembuhkan, mengurangi atau jika mungkin menghilangkan kesulitan. B. Layanan kompensasi, yaitu mengembangkan kondisi pembelajaran khusus luar kondisi yang normal atau baku yang memungkinkan murid memperoleh kemajuan yang memuaskan dalam keadaan kekurang keterampilan konseptual dan bahasa. A. Pahami dan pastikan bahwa murid memiliki pengetahuan faktual yang diperlukan dalam mempelajari bahan ajaran. B. Batasi jumlah informasi baru kepada hal-hal yang tercantum pada bahan atau unit ajaran yang disampaikan sedikit demi sedikit jika menggunakan sistem jembatan keledai. C. Sajikan informasi secara jelas tentang apa yang harus dipelajari. Selanjutnya akan dibahas oleh Suci. Yang ini ada strategi guru dalam mengatasi kesulitan belajar sekolah dasar. Hal ini menunjukkan adanya beberapa peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Penyebab hal tersebut terjadi. Kesulitan belajar adalah suatu keadaan yang dialami peserta didik sehingga tidak bisa belajar seperti biasanya, yang akan berdampak pada keberhasilan belajar. Bukan hanya kesulitan dalam membaca dan berhitung. Penulis juga menemukan peserta didik yang mengalami kesulitan dalam menulis, kesulitan
dibaca pada peserta didik. Hal-hal yang dilakukan guru dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik yaitu dengan cara memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menanyakan materi yang belum dipahami dari pembelajaran yang dijelaskan, memberikan petunjuk dan arahan kepada peserta didik yang memiliki kesulitan belajar baik itu kerja kelompok atau individu. Selain itu, untuk mencapai keberhasilan peserta didik, maka peran guru, orang tua dan masyarakat sangat penting di dalamnya. Terdapat 7 peran guru yaitu pendidik, teladan, pengajar dan pemimpin, pelajar, komunikasi terhadap lingkungan, pekerjaan administrasi dan kesetiaan terhadap lembaga. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Dihargai pertanyaan dari Islam. Saya baik dari dulu yang pertanyaannya. Hanya apa sajakah karakteristik anak tuna cakap belajar? Selanjutnya, saya kelompok kami dihargai pertanyaan dari Islam. Saya baik dari dulu yang pertanyaannya. Hanya apa sajakah karakteristik anak tuna cakap belajar? Selanjutnya, saya Sita Febrianti. Mengapa anak cerdas dan berbakat perlu diberikan dukungan? Nama saya Kamila Musalma yang bertanya. Jadi bagian nanti lah Bu. Nama saya Mawarila, ingin bertanya, apakah di Indonesia tuna cakap ini masih banyak dijumpai dan apakah tuna cakap ini bisa bertumbuh kembang dengan sempurna? Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Mawar. Pertanyaannya, apakah di Indonesia tuna cakap ini masih banyak kita jumpai dan apakah tuna cakap ini bisa bertumbuh kembang dengan sempurna? Jadi tuna cakap ini dia masih ada, cuman nggak banyak aja, masih ada cuman di 1, 2 di sekolahnya tuh jadi di SDLT memang ada khususnya kan. Kalau habis itu gurunya tuh harus yang sabar kayak gitu, yang memang mentalnya tuh harus kuat kayak gitu. Habis itu apakah tuna cakap ini bisa